semakin banyak orang-orang datang dan mereka boleh mengalami kasih Tuhan Yesus. Semua ini bukan karya manusia, bukan karena Andi Simon, tapi karena Tuhan Yesus yang melawat kita. Saya bersyukur di tempat ini banyak banget kesaksian-kesaksian, bukan karena hebat, tapi karena anugerah Tuhan Yesus saja. Halo Pak. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Salam sukacita. Kami tim Pastor Andi Simon menyambut sukacita Bapak Ibu yang hari ini beribadah bersama-sama di Geraha YS Balikpapan. Dan puji Tuhan, kami melihat keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan, damai di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini tante-tante dari mana ini? Wah, dari Ici. Dari Sulawesi mana? Selatan. Sulawesi Selatan. Palopo Utara. Palopo Utara. Balikpapan sini aja. Balikpapan. Ya, dari Ici, Sulawesi Selatan, Poso Utara. Palopo Utara. Nah, ini tante-tante nih yang dari mana dulu ini? Dari Ici dulu ini. Nama siapa tante? Maris Daliman. Ya, sebelumnya kenal pelayanan Pastor Andi ini dari mana? Dari Ici sekarang nekat ke Balikpapan. Dari SD. Ya. Dari SD terutama. Sudah Dari lama FD. rindu mau datang, tapi kebetulan ya kami datang di sini berduka cita. Ada kakak meninggal di Marta Dinangka dan kami datang. Oke. Selama memang merindukan untuk bertemu dengan Pastor Simon. Yes. Dan Kalau seperti kami ya ada penyakit ini, jadi semoga dengan doa-doa Pastor Simon dan doa kita bersama dapat disembuhkan. yes. Berarti ini dari Sulawesi Selatan, dari kota mana ini? Dari Mangkutana. Mangkutana. Wah, Mangkutana. Luwu Timur ya? Berarti itu pasti berbahasa Toraja. Toraja ya? Ya. Wah, siapa dulu? Warga-warga Toraja, kerabat yang ada di Mangkutana yang hari ini akan dikasih masuk di dalam media. Ayo, pakai bahasa Toraja bisa? Bisa. Ada Pak Pendeta Agai, Pak Pendeta Ebert yang ada di sana. Betani juga. Oh, oke. Ini hari datang ke Balikpapan bertemu di Geraha YS. Ini sebelumnya sudah mengenal pelayanan Pastor Andi? Ya, tidak. Hah? Nanti datang waktu melayat di kantor, mama yang kasih tahu. Oke. Berarti mama yang aja ya? Ya. Oke. Puji Tuhan ya. Ya. Ini yang dari Saya dari Yani Samarinda, Sungai Mariam, Iya. Kartanegara. Yes. Saya mengenal pengobatan ini sudah lama sekali. Tapi saya belum tercapai cita-cita saya karena sudah lama memang mau datang ke sini. Pernah datang tapi tidak ada Pastor Andi Simon. Jadi kami pulang. Nah, ini kami datang karena ada saudara meninggal di Marta Dinangka ke sini. Kebetulan kami datang gereja, dibilang yang kerabat keluarga bilang, oh kita ke gereja ke Pastor Andi Simon buka hari Minggu di sana. Saya bilang oh iya, syukurlah kalau kita pergi situ, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Berarti secara memang rencana Tuhan ya, kita bertemu hari ini kebaktian ibadah di Geraha YS Balikpapan
Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap setia berdoa, tetap setia permuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tante ini dari Balikpapan, nama siapa ini? Kristina. Ah ya, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi, beribadah lagi, sama tante satu ini lagi, beribadah lagi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi. Yes, yes. Dari wajahnya saja kelihatan sukacitanya terpancar nih. Ini dari mana, Tante, Om? Saya dengan keluarga tinggal di dekat Kampung Baru. Yes, dari Kampung Baru Balikpapan. Ya. Ini sudah kali keberapa ibadah? Kampung Timur ya, Kampung Timur. Karena saya baru pindah Pak di sini. Jadi. Oke, ini sudah berapa kali beribadah di Gerahaya S? Baru pertama. Pindahan dari mana ini? Dari Sorong, Papua. Wah, Sorong. Iya. Ini sekarang pindah tugas di Balikpapan. Iya, betul. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ya. Anak-anak Ini anak-anak. Iya. Berarti juga baru pindahan juga. Kalau anak-anak udah duluan di sini. Oke. Kalau istri di Makassar tugasnya. Oh, berarti ini betul-betul Bisa. Bapak di Balikpapan ditempatkan, Ibu di Makassar. Nah, saya panggil Bapak siapa ini? Masih aja. Pak Maksi. Sebelumnya mengenal pelayanan Pastor Andi Simon ini dari mana? Sehingga apakah sudah dari Papua sudah mengenal atau baru tiba di? Sudah dari Papua sudah mengenal melalui medsos, itu sudah kami lihat dan itu sangat kami rindukan. Saya sebelum ke sini saya merindukan untuk membawa keluarga, terutama anak saya ini untuk ke sini karena ada pergumulan dari keluarga. Yes, ya. Untuk pengobatan penyembuhan sakit anak saya. Ya. Pak Maksi, dan setelah mengenal cukup lama, walaupun saat itu domisili masih di Papua, Iya, betul. dan melalui media sudah menyaksikan dan mengenal pelayanan Pastor Andi Simon. Iya. Nah, ini hari pertama kali datang ke Ibadah, untuk ibadahnya. suasana di sini. Apakah sama dengan yang dilihat di video ataukah ada beda? Bagaimana menurut Pak Maksi? Sudah banyak perubahan. Kalau awal-awalnya kan ini belum ada, Pak. Belum ada. Ini sangat baik sekali, sangat baik untuk pelayanan Pastor Andi Simon. Amin, luar biasa. Ya, nanti kita akan ngobrol lagi, tapi kita sekarang persiapkan diri lagi untuk ibadah. Selamat beribadah, selamat memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kalau semangat begini beribadah, puji Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dahsyat pasti kuasanya. Nah, ini kakak dari mana nih kakak? Dari Liruk Ubing, Kecamatan Lopalngai. Di mana suruh? Liruk Ubing, Kecamatan Lopalngai. Wah, saya pun dengar nama kotanya ini baru tidak terlalu sering ya. Kabupaten apa itu? Kabupaten Makamulu. Mahakanghulu. Oh iya. Ini berapa orang nih anggota keluarganya nih? Ini kami ada 6 orang. 6 orang. Ya, 6 orang. Jadi ini aksesnya lewat jalan darat. Iya. Berapa jam kalau jalan darat? Dari sana ke Longbagun, turun ke Longbagun itu sampai sehari. Sampai Longpan, sampai Samarinda ini sampai 2 malam, Pastor. Wah, 2 malam Ya. dari Mahakamhulu, bahkan di daerah masuk lagi sampai ke Balikpapan jalan darat kurang lebih 2 malam ya. Ya. Luar biasa, ini iman yang dahsyat tuh. Untuk beribadah saja menempuh waktu hampir 2 malam dan lebih dari 24 jam untuk sampai di Balikpapan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kakak, nama siapa kakak? Usia Lenduhan. Ya. Berarti ini kalau saya lihat dari namanya dari suku Dayak ya? Iya. Ya. Ini kali pertama datang atau sudah beberapa kali datang ke Pertama, kali pertama ya? Puji Tuhan. Sebelumnya mengenal pelayanan ini dari mana? Media kah atau dari mulut ke mulut kah? media sama mulut ke mulut, Pastor, semuanya. Apa yang didengar dari mulut ke mulut? Kalau media kan semua sama, ayo. Iya. Tentang penyembuhan, Pastor. Iya. Oke. Dan ini memang puji Tuhan bisa sampai di sini, Pastor. Memang dari dulu memang rencananya mau ke sini, Pastor. Iya. Untuk berdoa dan untuk bisa penyembuhan. Amin, amin, amin. Iman di dalam Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Ya, tetap percaya, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus.
Pastor Andi sebagai hamba Tuhan melayani, mendoakan, bahkan nanti akan memimpin ibadah. Dan kiranya Tuhan Yesus memulihkan, menyempurnakan semua kerinduan dan iman kita yang dahsyat kepada Dia, tidak pernah dikecewakannya. Selamat beribadah. Mungkin sebagai sambil menanti pintu tempat ibadah dibuka ini, bisa nggak kasih ajakan atau ingat untuk kerabat keluarga yang ada di Mahakam Hulu pakai bahasa daerah ya, pakai bahau ya. Ya, untuk jangan lupa beribadah. Ini hari Tuhan, hari Minggu. Ayo. Kang hadau dau minggu naihin ini di Pastor Andi untuk ibadah dan penyembuhan untuk Kabupaten Mahakam Hulu, khususnya Lirung Ubing, Kecamatan Longpangai, Longapari dan sekitarnya. Naihin Pastor Andi ini kalau berdoa di akai penyembuhan supaya tak lay sembuh dan puji Tuhan lay pina di Pastor Andi ini. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Ini keluarga-keluarga. Saya tanya nama aja. Adek nama siapa? Laura Angelica. Ya, Om. Mikael Luhat, Pak. Ya, yang mana lagi? Iya, hai. Yes. Yano. Yeah. Cerita dehung. Ya. Wah, ini juga keluarganya. Wah. Ini kakak. Wah, ini kalau ini dari penampilan saja sudah ketahuan ini Ibu Dayak asli nih. Nah, Ibu, nama siapa, Bu? Ya. Ini keluarga dari Mahakam Hulu juga. Ini diajak sama keluarga atau memang sudah kenal? Memang tujuan mau datang, tidak diajak. Oh, dibuka maskernya bisa sedikit ya. Iya. Nah, Ibu ini lebih cantik loh kalau buka masker loh. Bu, sebelumnya kenal dari keluarga pelayanan Pastor Andi atau sudah kenal dari media atau dari mulut ke mulut? Enggak juga. Iya. Ya, puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan ya, biar nanti beribadah semangat. Ya, puji Tuhan. Yes, semangat mengikuti ibadah. Amin. Ini kakak juga. Ya. Ya, puji Tuhan. Yes, semangat ibadah. Nama tadi apa kakak? Nama Golden Siang Ayang. Yes. Wah, ini berarti dari wajahnya juga nih asli. Sama, kalau bahasanya bahasa Dayak Bahau juga? Sama ya? Berarti ini tinggal satu kabupaten? Iya. Mahakam Hulu? Ini anaknya Mbak Kakak. Ya, tapi kan biasa sudah lain kota kan? Ya. Ini satu kabupaten ya? Ya, puji Tuhan. Nah, tadi ini kalau ibu ini nama siapa? Enggak apa-apa? Elizabeth Kipunjaan. Ya, Bu Elizabeth. Semua keluarga yang semangat, sukacita, bahagia dari Mahakam Hulu ini, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, dari kota-kota mana lagi ini saya mau melihat semangat tangannya untuk mengikuti ibadah. Wah, dari mana Tante? Manado. Manado. Wah, Manado Kote. Berapa orang dari Manado ini? Kebetulan karena pesiar datang sini. Iya. Sendiri ya. Nah, memang tujuannya pasiar dan datang ibadah. Sudah hampir 1 bulan. Ya. Cuman ada kerinduan untuk ketemu dengan Pastor Andi. Ya, ini kali keberapa datang ke sini? Baru kali Baru kali ini. ini. Nama siapa Tante? Maria. Nah, Tante Maria. Jadi waktu di Manado sering dengar Pastor Andi atau baru kali? Oh, sering ikut live. Ya. Sudah berapa lama? Berapa bulan? Berapa tahun ikut live-nya? 1 tahun. Yes. Dan setelah mengikuti live tersebut, apa dampaknya ke ini, Tante? Ada dampak tersendiri secara pribadi dan keluarga. Memang waktu di sini ingatkan Pastor Andi Kalimantan di Balikpapan. Jadi di mana tempat dengar pas di Mata Dinata. Jadi saya nginap di Hotel Aiko. Oke, ya, sip. Yang penting dampaknya positif. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat beribadah. Semangat.
Malaysia. Ya. Wah, pegang nanti. Dari Malaysia mengenal pelayanan Pastor Andi dari mana ini? Dari YouTube lah. Ya YouTube juga ya. 3 Wah, tahun. puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi hari ini, Saya yakin dan percaya. amin. Amin. Ini Bapak Saiful Sihombing. Iya. Wah, berapa? Menetap di Malaysia. Ya, apa? Menetap di Malaysia. Menetap di Malaysia. Tapi sudah berapa lama domisili di Malaysia? 40 tahun lebih. 40 tahun. Wah, sudah fasih bahasa Malaysia ini. Bahasa Melayu ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Nanti ikut ibadah, setelah itu kita bercakap-cakap ya. Iya. Puji Tuhan dari Malaysia, Puji Pak Tuhan, Saiful Sihombing. Iya. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam ibadah. Nama Tuhan didahsyatkan. Yes. Ya, silakan kita nanti Pak. Apa dulu? Entah kenapa saya ini kakinya terkilir. Jadi kalau saudara lihat jalannya kasihan agak sedikit kasihan. Sebetulnya tidak kuat, tetapi ya saya belajar melakukan apa yang saya ajarkan, bahwa di dalam ibadah Tuhan hadir dan tidak mustahil juga. Yang tadinya saya berdiri susah, tapi mau turun sini sebetulnya saya pikir-pikir gitu ya, karena kalau turun naik itu ada yang terpilih itu ada posturnya kalau pakai ya ada salah, dan kalau sama terpilih kan mungkin terlalu lincah kali ya.
terakhir dalam ibadah ini, dan saudara yang mendapatkan jamaah Tuhan, saya juga melayani mendapatkan Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sejenak kita berdiri bersama-sama. Tidak usah kita takut, ada Tuhan yang menjaga kita. Tak usah kita bimbang, Roh Kudus sertai kita. El Shaddai, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai hari ini Dia menyertai setiap orang yang datang kepadanya, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan. Amin Tuhan, kami percaya kepadamu. Tak usah kau takut, Yesus menjagaku. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Amin. Yang kedua kali bersama. El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha, Dia besar. Jangan takut lagi ya, karena Tuhan El Shaddai, Dia Maha Kuasa. Dia sanggup menyembuhkanku, Dia sanggup menyembuhkanmu, Dia sanggup menolongku, Dia sanggup menolongmu. Percayalah, Tuhan bertaris puji-pujian dan hadiratnya nyata. Sampai merasakan hadirat Tuhan, sampai memuji Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bilang kanan kiri, tak usah kau takut lagi. Tak usah kau takut, Yesus menjaga. Tak usah kau bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah kau cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Yesus
Yesus Maha Kuasa, Dia besar. Yesus Maha Kuasa, berkatnya melimpah El Shaddai. El Shaddai, berkat Tuhan melimpah. Saya katakan amin. Tiap langkah kita Tuhan yang atur. Dia pimpin kita ke rumahnya suatu hari kelak dengan kedamaian, dengan kesembuhan dan kepastian keselamatan. Puji Tuhan, tiap langkahku Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin. Tidak ada yang celaka, semuanya kebaikan. Amin. Tiap langkahku diatur oleh
Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siapa yang terberkati dengan pujian yang kita bawakan baru saja? Puji Tuhan, puji Tuhan. Bisa ditampilkan multimedianya. Seperti saya katakan kemarin, bahwa hari ini saya akan bantu mendoakan juga yang merindukan berkat dalam keturunannya yang sudah menikah sekian lama, ya mungkin ada gangguan penghalang miom, kista. Nanti pastor ini bantu mendoakan. Ingat ya, hamba Tuhan bantu mendoakan. Saya harus pakai kata bantu supaya saudara-saudara saya bukan sumbernya. Terbukti saya juga terkilir, saya juga proses pemulihan. Saya pun berharap kepada Tuhan, gitu ya. Namun kesaksian yang sudah tersebar itu mungkin sudah ribuan yang saya lihat saja deh, karena saya takut salah ngomong. Yang di data di handphone ini saja kesaksian itu ada 931 kesaksian. Ini kemungkinan dalam bulan ini. Kalau handphone yang lain kemarin ada sampai 2.700 kesaksian, dan itu tersebar dan itu yang terposting di story Instagram. Jadi puji Tuhan, sebentar nanti yang hadir keluarga misal ada, nanti kita bantu mendoakan banyak kesaksian seperti juga kesaksiannya. Coba halaman berikutnya dikasih tampil lagi. Ini yang tumor kanker prostat sembuh, ini juga sembuh. Lalu yang berikutnya lagi, ini buncit tiba-tiba perutnya kempes, saya doakan. Terus lagi ini juga sama, ini mereka yang sudah sekian lama, apa itu tulisannya, istri saya sekarang sudah hamil, jadi dia kasih kabar ini bukan di sini. Waktu Pastor Andy datang melayani di gereja IHS Grand City Surabaya. Saya pernah satu kali keluar kota ke sana dan ada yang datang kesaksian ini. Ternyata dia sudah menunggu 6 tahun gitu, 6 tahun, dan dia sudah punya kerinduan dan berkesempatan ikut ibadah sekali. Kami bantu mendoakan dan dia bersaksi. Ternyata dinyatakan medis istri saya Chandra itu namanya hamil dan juga akan melahirkan. Jadi sekarang anaknya sudah lahir berkat Tuhan. Yang lain lagi, satu lagi ada. Nah ini yang datang di sini. Jadi ceritanya dia bilang, sebelumnya saya mau saksi 4 bulan lalu saya datang ke sini, ke tempat ini, Pastor, dengan niat mau bawa adik saya yang sudah 7 tahun menikah belum punya anak dan mau minta didoakan. Dan pada saat itu dia sendiri juga sudah punya anak pertama umur 16 tahun. Jadi isi 16 tahun lalu kosong, tapi dia punya kerinduan itu. Namun saat datang dia fokus untuk tujuannya adiknya saja. Dan saat ibadah kami terima anggur dan roti, kami lakukan itu beberapa minggu lalu. Singkat cerita, puji Tuhan saya hamil dan sekarang usianya 3 bulan. Jadi dia datang itu sudah kosong 16 tahun, didoakan di sini 4 bulan lalu, langsung pulang terjadilah sebuah berkat ilahi dan isi 3 bulan. Oke, kembali yang pertama tadi gambarnya. Ini yang tadi saya saksikan juga di live streaming. Mujizat yang tadinya para medis, dokter mengatakan tidak mungkin. Begini, dari kisah ini saya sampaikan bahwa dokter memvonis seorang ibu yang harus melahirkan secara sesar dikarenakan kandungan lemak dan bobot bayinya itu 1 kilo 8 ons. Jadi kondisi itu dia divonis harus sesar. Lalu dalam kondisi yang ada, dia berkesempatan minta bantu hamba Tuhan dan hamba Tuhan bantu mendoakan. Saya ucapkan kata-kata doa, ya, karena ini lewat form doa. Saya ucapkan lahiran berhasil, amin. Lalu kami sampaikan doa kepada Tuhan, kiranya kita yakini bersama-sama, kita imani prosesnya tanpa cesar, tanpa meja operasi, tapi normal.
Nah, para medis sebetulnya sudah berkata tidak mungkin. Dokter pun memvonis harus sesar karena lemah dan bayinya kecil, nggak kuat barangkali untuk ngejar atau apakah itu yang lebih tahu ibu-ibu. Tapi puji Tuhan, kesaksian ini dikatakan setelah didoakan, tiba-tiba keajaiban terjadi. Bayinya keluar sendiri, bahkan tidak sempat ditangani di meja daripada persalinan rumah sakit. Keluar, dan yang ajaibnya bayinya keluar itu beratnya 2 kilo, dan akhirnya anaknya dan mamanya semua sehat dan semua selamat. Puji Tuhan, yang saya beritakan di sini, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang rela menderita untuk manusia. Dia bayar dosa manusia supaya kita yang harusnya dihukum menjadi dibenarkan, disucikan, diampuni, diselamatkan. Saudara yang merasa hidup dalam kutuk keturunan, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, di tempat diberitakan Yesus Kristus yang memutuskan kutuk, sehingga saudara hari ini bukan orang terkutuk, tapi orang yang sudah dibenarkan. Engkau dan anak cucumu bukan orang yang kalah, tapi orang yang sudah diampuni, sehingga engkau berhak menerima berkat-berkat dari Bapak Abraham yang percaya. Katakan amin. Sekarang saatnya kita time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 50 sampai ayat yang ke-56. Tentu kita semua sudah sering mendengar istilah jangan khawatir, ya, bahkan kita sering bilang kanan kiri jangan khawatir. Ada ratusan kali kata-kata khawatir diucapkan di dalam kitab suci. Ketika saudara melihat, tidak usah dibuka, saya sampaikan saja, seperti contoh Injil Matius pasal yang ke-6 tentang hal kekhawatiran. Itu biasa terkoneksi dengan bicara soal sandang, papan, pangan, pakaian. Jadi bicara soal sandang, papan, pangan, pakaian, biasa kita khawatir tinggal di mana, bayar sewa, makan apa. Tuhan bilang kan jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, jangan khawatir, ya. Nah, sekarang kita membaca bukan jangan khawatir, tetapi jangan takut, percaya saja. Kata jangan takut ini saya sandingkan, ini rema dari Tuhan yang sampaikan. Biasa bicara soal sakit penyakit, vonis dokter, atau kematian. Jadi kita akan baca firman Tuhan, jangan takut, percaya saja. Karena orang benar itu bukan hidup berdasarkan fakta. Fakta itu memang di sekeliling kita. Seperti tadi faktanya dokter berkata kamu harus dicesar, tapi dia meyakini Tuhan bisa menolong, itu kebenaran. Yang terjadi apa? Kebenaran yang terjadi, kebenaran memerdekakan dia. Dan banyak tadi yang lain, kanker, tumor, prostat, gangguan kesehatan, divonis dokter sudah stadium akhir, tapi lewat bantuan doa dari hamba-hamba Tuhan. Hari ini seperti kesaksian kemarin Bapak dari Babel, Bangka Belitung, dia pulang dari sini, dia singgah di Jakarta, dia cek kansernya, dokter menyatakan kansermu sudah aman dan sekarang dia sehat banget. Kadang-kadang pas pagi-pagi terima kasih pelayanan pastor luar biasa, terus berita kesembuhan, saya saksinya kanker saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Kita hidup itu saudara-saudara memang di tengah-tengah kefanaan dan memang fakta di mana-mana. Kadang-kadang ada hoax juga yang tersebar, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya pada kitab suci, kita harus menggantungkan legal standing kita, pengharapan kita, kebenaran kita kepada firman Tuhan. Orang percaya hidup bukan dari apa yang dia lihat, tapi orang percaya hidup dari apa yang firman Tuhan katakan dan dia imani, dia yakini. Yakini apa yang kau imani, imani apa yang kau yakini, hidup ini. Sekarang kita membaca Lukas pasal 8 ayat 50 sampai 56. Firman Tuhan, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus.
Yesus berkata kepada Yairus. Siapakah Yairus ini? Seorang pemuka agama di zamannya, yang mana dia sedang mengalami anaknya lagi sakit kritis, sakit parah, dan bisa mati. Dan dia dalam kondisi sangat takut tentunya. Pasti panik. Bagaimana nggak panik kalau anaknya sudah kritis, betul nggak? Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, apa yang Tuhan katakan? Jangan takut, percaya saja. Ini kata-kata kita gampang mendengar, gampang mengucapkan, tetapi tidak mudah untuk menghidupi. Tetapi itulah iman. Iman memang bukan teori. Iman bukan cuma sekedar pemanis bibir dari hamba Tuhan atau saudara yang ucapkan tanpa menjalaninya. Iman itu adalah kehidupan. Iman adalah sebuah pengalaman. Terus sebabnya waktu kita memuji Tuhan seperti tadi, sekalipun hanya pakai elektron bluetooth tanpa diiringi pemain musik yang handal, tetapi di tempat ini ada iman yang dihidupi, sehingga saudara-saudara ada yang menangis, ada yang dilepaskan, ada yang disembuhkan. Kali tempat ini bukan teori. Yesus itu hidup dan firman-Nya betul-betul nyata bagi orang yang mendengar. Mereka mengalami bukan hanya informasi, tapi ada impartasi. Yairus sedang takut dan Tuhan berkata, kamu jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ayat 51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Kenapa? Di sana banyak orang-orang yang berkumpul, yang sebentar lagi mungkin detik berikutnya akan menjadi dari pengunjung menjadi pelayan. Iya kan? Kalau masih kita besuk kan pengunjung, kalau sudah orangnya meninggal menjadi pelayan. Detik-detik berikutnya akan dari pengunjung, masyarakat, tetangganya, temannya akan menjadi pelayan. Waktu itu Tuhan berkata, tidak usah mereka masuk, karena ternyata pelayan atau pengunjung itu banyak yang tidak percaya. Untuk melihat karya Tuhan tidak butuh orang banyak. Halo Bapak Ibu sekalian, saya tidak meremehkan komunitas gereja atau organisasi atau kelompok yang banyak, tapi saya bicara soal iman. Tidak butuh orang banyak. Satu orang, dua orang percaya dalam namanya, di situ dia hadir. Tuhan, kita melihat kisah ini berkata, nggak usah rame-rame ikut masuk, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Saya yakin, aku yakin banget, ayahnya pasti sangat percaya akan Tuhan, akan firman-Nya, akan kuasanya. Yang tidak percaya, minggir dulu. Ini areanya orang yang percaya. Saya melihat dalam kekristenan, terus terang, jujur, masih banyak yang tidak percaya lagi kuasa Tuhan. Bahkan ada yang kasih tinju kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan melayani seperti ini. Saya sebut saja dua tanpa menyebut nama, inisial aja ya. Satu contoh dari seberang, meninggal saat menghujat pekerjaan Tuhan di sini. Satu, saya sebut dari sukunya orang Batak, inisialnya N. Dia hujat-hujat di medsos, ini katanya pekerjaan setan macam-macam. Tiba-tiba meninggal, dan meninggalnya satu hari sebelum, dimana dia akan buat semacam kayak live gitu dengan teman-temannya yang setuju mengatakan ini adalah pekerjaan setan. Sebelum live-nya udah ditayangkan akan live
tiba-tiba meninggal dunia. Sebab saya percaya betul dalam kitab suci dikatakan kitab Imamat ya, 24 ayat 16, barang siapa yang menghujat Tuhan pasti mati. Saudara tidak percaya kuasa Tuhan, jangan menghujat. Karena setiap orang punya pengalaman berbeda. Kalau Andi Simon dikatakan, apa itu penyembuh jalanan, apa itu pastor viral, apa itu doakan orang sakit, ya tidak apa-apa. Tapi kalau hujat pekerjaan Tuhan, bahaya. Saya kan hamba Tuhan tidak sekolah tinggi, tapi saya tidak pernah iri dengan hamba Tuhan, gelarnya tinggi-tinggi, pengajar, punya karunia hikmah. Saya nggak pernah iri, saya bahkan mau belajar. Tapi kenapa saya kasihan hamba Tuhan nggak sekolah tinggi, yang pelayanannya hanya seperti ini saja, sederhana. Kenapa banyak orang yang suka ejek-ejek atau hina-hina? Padahal Andi Simon siapa sih? Pemain musik saja nggak ada, tim singer saja tidak ada. Sederhana sekali, kasihan. Kenapa orang-orang menghina? Nah, jangan sampai kita yang sebagai orang percaya tapi tidak yakin dengan kuasa Tuhan. Kalau kita memang belum punya pengalaman, jangan kita hujat. Karena waktu kita menghujat, kita bukan urusan dengan hamba Tuhan manusia, kita sedang menghujat pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bilang, barang siapa yang menghujat nama Tuhan, itu dikatakan Imamat 24 ayat 16, mereka pasti mati. Baik, di sini kita lanjut firman Tuhan, Lukas pasal 8 ayat yang ke-52. Saat itu semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, luar biasa Tuhan Yesus. Waktu Yairus takut, Tuhan berkata apa? Jangan takut. Sungguh keren banget. Firman Tuhan itu selalu menguatkan kita. Firman Tuhan tidak menghakimimu. Kok bisa, Pastor? Karena saya pernah baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Jadi kita harus kembali. Firman Tuhan datang itu untuk menyelamatkan, memberikan sebuah asa, untuk pengharapan yang baru, bukan menghakimi. Jadi saya pesan kepada saudara sekalian hamba Tuhan atau live streaming ini, kalau melayani Tuhan, ingat, kadang-kadang style kita, cara intonasi bicara kita, atau pesan-pesan artikulasi atau penggunaan kalimat kita, maaf, kadang-kadang kasar dan juga menghakimi. Tidak boleh. Kita melayani harus dengan kasih. Kalaupun kita menyatakan dengan firman keras, tidak boleh dengan cara menghakimi. Karena kita tidak diberikan porsi sebagai hakim. Karena saya pun satu hari akan dihakimi oleh hakim yang adil, namanya Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yairus takut, Tuhan berkata, jangan takut. Waktu Yairus menangis, Tuhan bilang apa? Jangan menangis. Keren gak? Luar biasa gak firman Tuhan ini? Waktu orang takut, dia berkata, jangan takut. Waktu orang nangis, dia berkata, jangan nangis. Inilah firman Tuhan. Inilah kesetiaan Tuhan Yesus yang saya beritahu kepada seluruh dunia. Bukan sebaliknya. Lanjut. Tuhan berkata, ia tidak mati, tetapi tidur. Di sini saudara, saya jelaskan sedikit. Faktanya memang mati, tetapi Tuhan bilang tidak mati, ia tidur. Sekarang mana yang mau dipercaya? Fakta atau kebenaran? Fakta memang anak ini mati, tapi kebenaran Injil Yesus Kristus berkata tidak mati, hanya tidur. Pilih. Apakah saudara hadir di sini? Maaf ya, ada divonis cancer, ada divonis leukemia, ada divonis tumor, kista. Itu fakta. Bahkan
di depan mata ada surat dari lab, itu fakta. Tapi hari ini firman Tuhan datang berkata bahwa anak yang jelas-jelas mati, ketika Tuhan berkata dia tidak mati, dia cuman tidur. Kadang-kadang Tuhan izinkan situasi terjadi atas hidup kita, bukan untuk celaka, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ada seorang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, ada anak yang lahirnya sakit, punya keterbatasan, buta atau cacat. Guru, kami tanya ini," maksudnya Tuhan Yesus, "ini salah siapa? Kenapa anak ini lahir sakit? Salah siapa?" Kalau mungkin tanya ke orang pintar, mungkin dia suruh kasih sesajen, kembang 7 rupa, ayam putih yang mulus. Tapi dia bertanya tepat kepada Sang Penyembuh, Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Apa katanya? Tuhan berkata, "Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah tanya siapa yang salah. Nggak ada yang salah. Mamanya tidak salah, anaknya tidak salah. Lantas kenapa dia sakit?" Tuhan berkata, "Pekerjaan-pekerjaan Bapakku mau dinyatakan dalam kehidupan keluarga ini." Kadang-kadang kita alami situasi yang sulit. Jangan kita cari kambing hitam, jangan bertengkar, jangan salahkan sana sini. Tetapi kadang sebagai orang beriman kepada Kristus, Tuhan izinkan situasi sulit itu supaya kita bisa melihat kemuliaan dan pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut anakmu itu tidak mati tetapi tidur. Mereka tertawakan dia, hahaha. Siapa yang tertawa? Ya tadi itu orang yang memang tidak masuk. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Bangun gak dia? Hidup gak dia? Siuman gak dia? Saya ini ada bercanda ya, jangan marah ya. Ini kalau Tuhan bilang yang mati saja tidur. Saya ulang ya. Kalau Tuhan yang bilang yang mati saja tidur, betul? Saya mau tanya nih, kira-kira kalau Tuhan ngomong sama orang yang sakit, apa ya? Ya, pasti kan sembuh gitu ya. Tapi coba kita sedikit cari remanya. Kalau yang mati dibilang tidur, lantas yang sakit Tuhan bilang apa ya? Sembuh, sehat, percaya, oke lah. Betul juga sih. Mau tau nggak? Remeh sih dapat. Apa itu? Kalau yang mati Tuhan bilang tidur, berarti yang sakit Tuhan bilang malas. Halo? Iya kan? Yang mati saja dibilang tidur. Jadi kalau yang sakit Tuhan bilang kanan kiri, jangan malas-malas lagi. Amin. Amin ya. Angkatlah tilammu, berjalanlah, lepaskan tongkatmu, berjalanlah, berlarilah, karena Tuhan menyembuhkan engkau. Jangan malas lagi. Jangan kita ya, kita bilang dalam diri sendiri, dan dokter mengakui ketika imun seseorang menjadi kuat, maka dia bisa menangkal penyakit dan virus dalam tubuhnya. Kalau orang tidur, nasibnya nasib, mengapa begini, sakit-sakit terus. Bangun, jangan malas. Lihat, Yesus masih berkuasa untuk menyembuhkanmu. Amin. Anak itu bangun. Ayat 55, maka kembalilah roh anak itu
juga ia bangkit berdiri, lalu Yesus menyuruh memberi anak itu makan. Nanti setelah ini saya doakan saudara-saudara yang tadinya tidak bisa makan, setelah doa makan minum secukupnya. Jangan langsung makan banyak-banyak. Ada satu bapak di sini, saya nggak tahu mungkin nggak datang, namanya Marga Simanjuntak. Ya, Simanjuntak. Beberapa bulan yang lalu tiba-tiba terserang stroke di Balikpapan, dan dia jatuh. Akhirnya singkatnya dia dirawat di rumah sakit di RSUD Gunung Malang gitu. Itu sudah sekian bulan. Puji Tuhan, sekalipun saya tidak menggembalakan, saya dapat kabar karena biasa dia bantu. Itu loh yang rekam-rekam itu, dulu rekam-rekam itu suka bantu-bantu itu, dia bergereja di Gunung Malang itu. Ya, saya dapat kabar, akhirnya saya sama tim yang ada, yuk kita mampir ke sana, kita doakan. Lewat berkat doa, puji Tuhan, dia sekarang sudah sehat normal. Dan kapan hari waktu dia sudah sehat itu dia sudah jalan, padahal sudah mati separuh itu, ya. Tapi sekarang dia sudah jalan normal dan betul-betul tidak ada alat bantu. Lalu waktu dia pertama sehat, saking senangnya, dia ngapain? Dia lari. Habis lari, pingsan. Ini kisah nyata yang istri pertama saya, Pak Pastor, waktu didoakan dia sehat, dia lari, pingsan, itu depan rumah di pingsannya. Nah, saya bilang tadi, habis doakan sebentar, makannya jangan banyak-banyak, makannya secukupnya. Juga kalau sudah sehat, jangan langsung lari. Saya saja, kalau misalnya yang tiap hari jalan, lari di tengah jalan tanpa pemanasan, itu darahnya langsung mendidih, bisa drop. Apalagi dia yang baru mati separuh stroke dan disembuhkan Tuhan, langsung lari semangatnya, jatuh. Ya, jadi doa sebentar. Ya, sekalipun nafsu makannya banyak, saya ngomong gini, siapa tahu tiba-tiba ada yang tergerak ajak saya makan gitu. Jangan terlalu banyak, makan minum secukupnya. Setelah itu pulihlah kekuatan Bapak Ibu sekalian. Baik juga kalau ada mama papa di atas yang lagi sakit, kami sebentar akan ke atas. Ya, doakan saya sehat setelah melayani ini, tetap kuat. Saya nggak tahu apakah ada baptisan sebentar, tapi mampukan saya Tuhan di hadapan banyak saksi jemaat ini, saya bisa menyelesaikan pelayanan ini dengan kuat kuasa Tuhan Yesus. Ya, tadi turun saja rasanya pegel sekali. Sekarang berdiri lama-lama kok rasanya hilang pegelnya. Lalu sebentar kalau naik, saya minta kekuatan Tuhan, saling doa biar juga saya dimampukan bisa sampai ke atas dan juga mendoakan. Ya, saya cerita ini, saya tidak boleh gengsi. Saya hamba Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Saya cerita semua sesuai dengan apa yang saya alami, seperti alami saja, tidak berlebihan, supaya saya juga mau menangkal yang namanya pengkultusan. Tidak boleh ada pengkultusan, tidak boleh ada yang mengandalkan Andi Simon. Andi Simon hanya manusia biasa. Kalaupun banyak orang terberkati dan mengalami kesembuhan, itu semua karena karya Tuhan Yesus Kristus saja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang tinggi. Mari kami berdiri bersama-sama, saya ajak kita untuk mengucap syukur dalam doa. Bapak, terima kasih banget atas firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur firman-Mu ajaib. Kami yang lemah, yang dengar ini jadi kuat. Kami yang sakit dengar ini menjadi sehat, menjadi sembuh. Bahkan kami yang tadinya malas, pesimis, negatif thinking, dengar firman ini, kami bangkit, kami semangat, kami akan berkata, Tuhan Engkau
penolong yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami mohonkan berkat bagi setiap mereka yang datang yang dalam kondisi lemah. Kami percaya aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhku, di tubuh Bapak Ibu sekalian, memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi kita sekalian, baik yang dalam ruangan ini maupun yang di atas. Mereka yang kami akan layani biar boleh mengalami kesehatan dan kesembuhan dari Engkau. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah akan berkata segala
atas aja ya. Mari orang semua saudara. Kita dapat berdoa ini bukan Doa di atas ya. Ke atas ya. atas ya. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak. Ya, saya. Halo, halo. Ini apa ini? Ambil air doa ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi sudah ikut ibadah atau? Sudah ikut ibadah. Tadi apa yang disaksikan? Saya lihat ini wajahnya Bapak terharu, bukan karena sedih, tapi ada kebahagiaan ini. Dari mana Pak? Dari Batakan, Bali. Batakan ya. Nah, tadi ikuti ibadah yang dipimpin Pastor Andi Simon. Ada hal apa yang Tuhan sampaikan dalam melalui khotbahnya? Suasana hati apa Bapak yang rasakan? Senang. Nah, puji Tuhan ya. Di sini langsung ambil air doa, langsung kembali. Oke, Pak. Puji Tuhan. Dari mana kakak? Dari Flores, Pak. Flores. Ya. Tadi ikut ibadah? Ya, ikut ibadah. Puji Tuhan. Ada rema yang Tuhan sampaikan melalui firman yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Terima kasih buat atas Pastor Simon. Semoga segala penyakit kami dapat dimusnahkan lewat kuasa Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kakak siapa dari Flores ini? Dengan Pak Longinus. Yes. Ya. Ya. Puji Tuhan. Ya, silakan mengambil air doanya. Oke. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan.
Iya ya, dia baru SMS saya minta kirim salam sama
Udah. Dari situ. Sini. Ayo Bu, ke sana ke belakang Bu. Free. Yang sudah kemari ya, yang sudah ke sini ya. Yang sudah turun ke bawah ya. Ya, tolong ya Pak ya. Terima kasih. Yang sudah tolong ya ke sini ya. Oke, turun ke bawah ya, tolong ya. Yang sudah tolong ke sini ya. Turun ke bawah. Nah, yang sudah tolong ya. Turun ke bawah. Yang sudah. Yang sudah tolong ya. Belakang ke bawah. Bapak sudah. Sudah aja Pak. Bapak sudah. Peran ya suaminya. Ya, diberkati kalau sudah variatif dan secara normal sudah negatif menjelang. Halo Pak Frederick, begitu lambung jangan telat makan ya. Nanti habis ini saya kasih untuk beli jamu ya, beli jamu ya. Ya saya hanya telat makan. Sama jamu ya. Ini betul tariknya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Cuma tidak sembuhkan. Mulai maunya. Halo. Oh iya. Mari ya. Saya kita lagi dalam kondisi kebetulan saya free. Mau bentar ini kita berbuat kebetulanmu dalam hari ini engkau berkati kami kemudian ini menunjukkan tolong ya. Ya. Makasih ya. Halo, diberkati beserta berkas ini. Habis toh? Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini
pengobatan ke Jakarta. Ya. Dengan di Malang kami lihat di YouTube, aduh Pastor Adi Simon ingin sekali kami mau ke sini. Baru ada waktu ke sini. Iya. Oh, jadi aslinya ini dari Wamena, Iya. Papua. Iya. Ya. Iya, 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 iya. Iya. Puji Tuhan. Tadi nama siapa nama Pak? Namanya Ibu. Ya. Ibu Riama. Iya, Ibu Riama. Ya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi dari Wamena ke Jakarta dalam pengobatan, tapi puji Tuhan hari ini dilayani dan didoakan oleh Pastor Andi Simon ya. Kiranya Tuhan memberkati terus Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan baik. Ya, Tuhan baik ini dan- melalui media ini ada yang mau sampaikan untuk Pastor Andi? Terima kasih Pastor Andi Simon yang Tuhan percayakan untuk tetap melayani dengan ya pokoknya sehat, kuat dan senantiasa diberkati, dan kita semua diberkati Tuhan lewat. Amin. Terima kasih kesaksiannya Pak. Tuhan memberkati. Ibu sehat-sehat. Ya, jadi langsung kembali ke Wamena ini. Ya, ya, sampai jumpa. Salam untuk Kota Wamena. Apa yang mau disaksikan Ibu Dayak ini? Berdua aja ya, aku deket. Sip. Ngeri, ini asli nih. Ya udah. Wah, ini ada yang mau diomongin nih Ibu Dayak ini, apa nih? Ya, Tadi sudah didoakan? Ayah. Sudah dilayani Pastor Andi? Sudah. Saya lihat wajahnya senang, sukacita. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya? Oh. Terima kasih sampai mau pulang. Ya, terima kasih kedatangannya. Ya. Bisa beribadah bersama-sama ya. Foto sama-sama. Kenang-kenangan Manado. Oh, ya kenang-kenangan Manado wajahnya. Manado. Kalau dari ini asli nih. Ya, asli dari Ibu Dayak ini. Di kampung hanya dua aja, nih kakak. Oh, berarti ini termasuk tetua ya? Ya, Tetua ya, toko ya? hanya dua aja di kampung. Ini bukan ada nenek. Ya. Tadi siapa lagi nama? Veronica Tipung. Oh, Ibu Elizabeth. Elizabeth. Ibu Elizabeth. Elizabeth Tipung. Ya, Elizabeth Tipun. Ya. Oke. Ya, Ibu Elizabeth Tipun, Ada, Ibu Dayak. ada gini, ada. Langsung kembali ke Mahakam Hulu. Enggak, masih lama. Oh, masih jalan-jalan ya? Ya. Kenapa? Rencana mau kesini lagi. Yes, ya. Kenangan. Sampaikan sama buat ini semua. Jam tangannya nggak dilepas pasti. Merek Rolex loh. Ini loh, Rolex lah mereknya ini. Itu sudah makanya saya bilang. Terima kasih ya. Terima kasih.
Dari mana ini Ibu? Dari Tanah Hulu, nak. Hah? Tanah Hulu. Jauh. Tanah Hulu ya? Iya. Berarti itu Kalimantan Selatan ya? Kalimantan Timur ya? Tanah Hulu. Ini sama suami? Anak. Oh anak. Oh iya. Dari Tanah Hulu. Ini dengar pelayanan Pastor Andi dari mana? Kita dengar dari teman yang kerja di sawit, ya, mengatakan ada perobatan di Balikpapan katanya. Amin. Kita ke sini Pak. Ya. Semoga sehat, amin. Amin. Ini nama kakak siapa nih? Saya Darmin. Darmi. Ini ibu? Ibu Kasna. Ya, Bu. Secara keyakinan kan kita berbeda. Tapi waktu mendengarkan pelayanan doa Pastor Andi ini, apa yang ibu rasakan? Maksudnya bagaimana itu kuasa doa? Walaupun secara keyakinan kita beda, ya toh. Tetapi secara manfaat doa itu bagaimana ibu? Ya, mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan sehat. Ya. Aku percaya gitu kan. Yakin, Amin ya. Allah. Berarti yakin itu doa Ya, itu doa, ya. besar manfaatnya ya. Iya, nak, iya. Ya. Oke, ya. kasih, Pak. Ini langsung kembali ke Iya, nak, ya, Tuhan. Tanah Hulu ya. Iya. Ya. Selamat sampai tujuan ya. Ya, sampai jumpa Tanah Hulu Ibu dan Kakak. Ini keluarga ya. Ya, ini Ya. aku semua ini sekeluarga. Ya. Ya, sampai jumpa Tanah Hulu. Sehat-sehat selalu. Semangat. Jangan putus doa. Yes. Jadi ini grup dari Tanah Hulu juga ini. Wah, senang berjumpa ya. Senang berjumpa pagi hari ini ya. Ya. Dari Tanah Hulu berapa jam? Ya? 8 jam ya? Aksesnya bagus, jalannya bagus. Ya, luar biasa. Ya, perjuangan sampai tiba di sini ya. Sampai jumpa semua. Ah, ini Om dari Manado. Ya? Sama anak. Iya. Sama, Ini sudah mau langsung kembali Manado? ya, langsung mau cari tiket. Yes. Sama Tapi ini setelah ini sepupu sama John. oh iya, sukacita terus ya. Ya, Tuhan memberkati Om sampai ke Manado. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Wah, ini dari mau pulang kemana ini? Dari mana? Muara Damai. Di mana tuh ya? Balikpapan. Oh, di Kutai. Kutai Timur atau Kutai Barat? Kutai Timur ya? Dekat Sangatta. Ya. Tadi siapa yang dilayani sama Om Pastor Andi Simon ini? Ini tadi saya lihat ada tangannya bikin begini. Maksudnya apa adek ini? Tadi waktu dilayani sama Pastor Andi Simon, ada saya lihat jempolnya. Ya, puji Tuhan ya.
Ya, ini saudara atau anak? Anak ya, puji Tuhan. Jadi langsung balik ke Kutai Timur ini ya? Ya, sampai jumpa Kutai Timur. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Ya, selamat sampai Samarinda.